Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiko Nanda Salsa Ibrahim dari Universitas Unika Sugio Pranoto Semarang, jurusan Teknik Sipil. Dalam video kali ini, saya akan memberikan reaction video pada video Bapak Greg selaku dosen Pendidikan Agama dan Religiusitas Unika Sugio Pranoto Semarang. Saya sendiri Kiko Nanda Salsa Ibrahim dengan NIM 20B10039. Pada pertanyaan video pertama dari Bapak Greg, yaitu menurut Anda, apakah diperbolehkan kita mengasihi teman-teman yang beragama atau berbudaya lain? Saya akan memberikan jawaban menurut agama dan kepercayaan saya sendiri. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut al-tasamuh. Hanya saja kalimat itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis inni ursitu bi al-hanifiyat al-samhat. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau diutus Tuhan untuk menebarkan toleransi. Walaupun kalimat al-tasamuh tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun menurut buku karya Zuhairi Misrawi, kitab suci Al-Quran menulis semua toleransi dalam sikap saling menghargai, menerima, serta saling menghormati keragaman budaya dan perbedaan berekspresi hingga bertoleransi dalam beragama. Maka Al-Quran merupakan kitab suci yang secara nyata memberikan perhatian terhadap toleransi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi serta menolak toleransi. Bunyi buku itu. Contoh toleransi dalam agama Islam juga tertulis dalam Quran surat Al-Mumtahan ayat 8 sampai dengan 9. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama. Hal ini juga menjelaskan bagaimana batasan toleransi dalam Islam, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawananmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah min zalim. Selain itu dalam Quran surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tetap berperilaku baik kepada keluarga atau saudara non-muslim. Walaupun mereka sempat mengajak untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu arti dari Quran surat Al-Luqman, sahabat.
Semoga kita semua memahami toleransi dalam Islam ya. Pertanyaan yang kedua pada video Bapak Greg, yaitu apakah kasih dan pengampunan dapat menyembuhkan penyakit? Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya dengan agama dan kepercayaan saya sendiri. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, berbagai masalah yang timbul tak jarang menjadi beban pikiran seseorang. Beban yang tak kunjung terurai, lama-kelamaan akan bertumpuk dan menjadi masalah bagi jiwa dan mental. Di kehidupan bermasyarakat, masalah kejiwaan ini masih terdapat stigma yang tidak baik. Tak jarang orang yang mengalami masalah dalam kejiwaannya dianggap negatif, bahkan dikucilkan. Lantas bagaimanakah pandangan Islam terhadap gangguan jiwa dan masalah kesehatan mental ini? Dr. Jalaluddin dalam buku Psikologi Agama menyebutkan, kesehatan mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri serta resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pemikir Muslim Al-Ghazali meyakini manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, dan aspek ruhiyah merupakan sebuah hakikat nyata. Terkait upaya menciptakan ketenangan jiwa, ia menyebut jiwa terdiri dari 4 elemen pokok, yakni al-qalb, al-ruh, al-nafs, dan al-aql. 4 elemen tersebut secara esensi bermakna sama. Al-qalb dan al-nafs merupakan istilah yang kerap digunakan dalam Al-Quran sebagai representasi. Arti pertama nafs adalah nafsu-nafsu rendah yang kaitannya dengan raga dan kejiwaan, seperti dorongan agresif atau al-ghadab dan dorongan erotik atau al-syahwat. Kedua nafsu ini dimiliki oleh hewan dan manusia. Sementara makna nafs yang keduanya adalah nafsu mutmainah. Yang dinamakan nafsu mutmainah adalah lembut, halus, suci, dan tenang yang dapat mengantarkan untuk masuk surganya. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Dalam kehidupan sosial manusia, agama tak bisa dipisahkan. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala berarti mempunyai naluri beragama. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam jurnal yang ditulis oleh Purmansyah Aryadi, praktisi Universitas Muhammadiyah Palembang menyebut tuntunan Islam mewajibkan manusia mengadakan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah dan hablum minannas sesama manusia serta alam dan lingkungan. Peranan agama Islam dapat membantu manusia mengobati jiwa dan mencegah dari gangguan kejiwaan maupun membina kondisi kesehatan mental. Penyelesaian masalah kejiwaan bisa dilakukan dengan 2 hal. Menemui praktisi kesehatan jiwa maupun melalui pendekatan agama. Dalam hal agama, Al-Quran bisa berfungsi sebagai asyifa atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani.
Dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak surah yang menjelaskan tentang kesehatan, ketenangan jiwa, juga dapat dicapai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takwa dan perbuatan baik merupakan metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada reaction video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik untuk diri saya sendiri dan untuk kalian semua sebagai penonton untuk video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.